Penemuan prasasti dan bangunan suci era Kerajaan Singosari di kawasan Kabupaten Mojokerto ini sangat pantas mendapatkan perhatian yang lebih dan sangat menarik untuk dikaji. Singosarilah untuk pertama kali membangun dan meresmikan benteng dan pelabuhan Canggu pada tahun 1271 Masehi. So guys, jangan lupa like, subscribe, dan komen ya kan. Singosari terletak di sebelah timur Gunung Kawi, di hulu Sungai Berantas di daerah Jawa Timur. Pada abad ke-13, Singosari hanyalah desa kecil yang tidak berarti. Keadaan itu lambat laun berubah bertepatan dengan munculnya seorang pemuda bernama Ken Arok dari desa Panggur yang berjaya meruntuhkan kerajaan Kediri dan merebut kekuasaan Raja Kertanegara pada tahun 1222 Masehi. Sejak saat itu Ken Arok mendirikan kerajaan di desa Kutaraja dengan gelar penobatan Rangga Rajasa Sang Amurwa Bumi. Pada tahun 1254 Masehi, dari Kutaraja berpindah ke Singosari oleh cucunya yang bergelar Raja Jaya Wisnuwardana, sehingga Singosari menguasai wilayah Jawa Timur dari tahun 1222 sampai 1292 Masehi. Sepeninggal Ken Arok, Anusapati dinobatkan sebagai raja. Putra sulung Ken Arok dari perkawinannya dengan Ken Umang bernama Panji Tojaya mengetahui segala taktik Anusapati. Ia tidak senang melihat kematian Ken Arok dan berjanji akan membalas, namun Anusapati sangat waspada. Bilik tidurnya dikelilingi parit, halamannya dijaga ketat oleh orang-orang kepercayaannya. Pada suatu hari, Panji Tojaya membawa ayam sabungan menghadap Anusapati. Katanya, "Kakanda, bolehkah saya meminjam keris gandring sebentar saja?" Tanpa curiga, Anusapati mengulurkan kerisnya. Tojaya berkata lagi, "Kakanda, mari kita bersabung ayam." Tanpa curiga pula, ajakan itu disambut dengan baik. Setelah mereka menaji ayamnya masing-masing, ayam dilepaskan untuk bersabung. Anusapati mencurahkan perhatiannya kepada ayamnya yang sedang bertarung, tanpa menaruh perhatian sedikit pun kepada gerak-gerik Panji Tojaya. Kesempatan baik itu tidak dibiarkan berlalu oleh Panji Tojaya. Ia segera menghunus keris Empu Gandring dan menikam Anusapati, sehingga Anusapati pun mangkat pada tahun 1249 Masehi. Kemudian Panji Tojaya naik tahta, tetapi hidupnya diliputi ketakutan dan curiga, terutama kepada Ranggawuni, putra Anusapati, dan Mahisa Cempaka, putra Mahisa Wungateleng atau Batara Parameswara. Mereka berdua datang menghadiri penobatan Panji Tojaya. Melihat mereka itu, Panji Tojaya berbisik kepada Pranaraja, "Hei para menteri dan Pranaraja, lihatlah kedua keponakanku itu. Alangkah bagusnya rupa dan perawakan mereka, melebihi musuh-musuhku di Nusantara. Untuk apa mereka itu datang kemari?" Jawab Pranaraja, "Memang mereka itu sangat bagus dan gagah berani, namun mereka itu dapat diumpamakan bisul di pusat. Jika pecah, pasti membahayakan." Tojaya terdiam mendengar ujaran itu, hatinya bertambah marah. Kemudian ia memanggil Lembu Ampal dan berbisik di telinganya, "Jika engkau tidak berhasil menyirnakan mereka itu, engkau sendiri akan kusirnakan." Tetapi ternyata Lembu Ampal memihak kepada Ranggawuni dan Mahisa Cempaka, meminta perlindungan kepada keduanya, dan berusaha kemudian membuat kerusuhan ke dalam istana. Maka kerusuhan di istana pun terjadi, sehingga Panji Tojaya terkena tombak dan tidak bisa berjalan, diungsikan oleh para pengikutnya di Katang Lumbang, kemudian meninggal pada tahun 1250 Masehi. Sepeninggal Panji Tojaya, maka Ranggawuni dan Mahisa Cempaka
memerintah Singosari bagaikan dua ular dalam satu liang. Ranggawuni dinobatkan menjadi raja bergelar Rangga Wisnuwardana dan Mahisa Cempaka dinobatkan bergelar Batara Narasingamurti. Pada tahun 1254 Masehi, Raja Wisnuwardana menobatkan putranya. Segenap rakyat Jenggala dan Panjalu datang ke Tumapel untuk menghadiri upacara penobatan itu. Sang putra mahkota mengambil gelar penobatan Sri Kertanegara dan ibu kota Tumapel berganti nama menjadi Singosari. Di bawah rindangnya pohon-pohon Nagasari inilah tergeletak sebuah prasasti yang sangat penting yang berangka tahun 1194 Saka atau tahun 1272 Masehi, sehingga prasasti ini bertepatan dengan Kerajaan Singosari masa raja terakhir Sri Kertanegara. Sedangkan di bawah angka tahun ada tulisan Jawa kuno dan berbahasa Jawa kuno, diduga berbunyi Kartiniro Isaka Kala. Sehingga prasasti ini bertepatan dengan 1 tahun peresmian pelabuhan dan benteng Canggu di Sungai Brantas di Kabupaten Mojokerto saat ini. Di sekitar temuan prasasti ini juga ditemukan beberapa ambang pintu atau dorbel, balok-balok batu candi, batu lumpang, lingga dan yoni, batu manggis, serta beberapa pipisan dan lumpang batu kecil lainnya. Lingga yoni yang bergambar naga raja tanpa berjenggot, serta relief Garuda Muka yang menandakan penganut Hindu Wisnu telah berkembang di desa ini, tepatnya di Desa Centong, Kecamatan Gondang, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di lereng Gunung Welirang yang subur dan makmur ini yang mendapatkan perhatian dari raja-raja Singosari pada masa lalu.